Nah, Sobat Raja, kita balik lagi buat bahas yang part 2 Betul. di episode podcast malam Jumat, walaupun nggak di-upload malam Jumat. Jadi kita mau lanjutin ceritanya si Vira sama Dudung nih. Gimana Betul. nih? Kemarin tuh lagi tegang-tegangnya nggak sih Iya, bahas aku jalan B. Jujur merinding ya. Langsung aja kita lanjut buat ke part 2-nya. Oke. Jadi Jangan sih, bosan-bosan. Ini jalan paling angker. Warga di sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kuntilanak abu-abu. Serius? Gue gak mau nyeritainnya. Males. Lagian ada beberapa part juga yang gue lupa. Apaan sih? Makin bikin penasaran. Elah. Lu beneran mau tahu? Gue ngangguk. Dudung muter balik, menjauh dari jalan B, mencari warung kopi terdekat. Lalu kami duduk berdua, udah kayak pacaran. Dudung memesan kopi, gue pesan es jeruk. Dudung ngambil sebatang rokok. Dia ngobrol dengan bahasa Sunda pada pemilik warung. Intinya dia nanya apa jalan B masih angker. Pemilik warung memandang gue lalu bicara pakai bahasa Sunda. Dudung menerjemahkan artinya yang bikin gue merinding. Katanya udah gak ada lagi orang-orang di sana. Lu lihat setan kali. Setahu dia, pemilik warung, perumahan di jalan B itu sudah lama kosong. Dijual pemiliknya belum pada laku-laku. Tapi gak tahu juga kalau sekarang udah ada yang nempatin. Terakhir kali dia jalan-jalan ke area sana udah kosong banget. Murah-murah rumahnya. Tapi ya itu banyak hantunya. Kuntilanak abu-abu, kata Dudung menerjemahkan. Gue menatap pemilik warung dengan pandangan bingung. Kuntilanak abu-abu itu apa ya? Seketika dia menggeleng. Ulah, katanya agak kenceng. Jangan, maksudnya jangan minta diceritain. Gue rasa dia tahu, tapi dia gak mau cerita, kata Dudung lagi. Emang kenapa sih? Elah, makin penasaran gue. Pir, yang namanya cerita kan kudu detail. Nah, detail daripada si Kunti ini gak bisa dikasih tahu. Konon kalau sampai lu denger dia seperti apa wujudnya, terus lu ngebayangin dia akan mendiami rumah lu gitu. Hah? Serius lu? Lah, emang begitu Pir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang lu gak tahu? Gue menggeleng. Kan gue pindahan. Elah. Wah, iya lupa. Dudung tepuk jidat. Emang seserem apa kuntilanak abu-abu itu? Tanya gue ke Dudung. Elah Pip, kan gue udah bilang jangan diceritain detailnya gimana. Lu gak mau kan di rumah lu ada makhluk itu dan ganggu kehidupan lu? Dudung ngegas. Gue cuman diam. Ya udah, lanjut gak nih, tanya gue. Gue saranin enggak. Tapi lu udah janji kan mau nemenin gue? Iya kan itu cuman saran. Kalau lu mau lanjut, ayo gue temenin sampai kelar. Dudung segera menghabiskan kopinya. Mumpung masih sekitar asar, kami pun segera jalan ke jalan B. Kami sudah masuk ke area jalan B. Meski belum arah rumah Raden. Dudung menambahkan, sebenarnya dulu jalan ini ramai. Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik kota Bandung. Namun, seiring dengan perluasan area jalan di Kota Kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul urban legend soal kuntilanak abu-abu itu. Meski urban legend, namun ada kesaksian beberapa orang yang menjadi korban.
dia tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak, satu keluarga akan tersiksa. Jika tidak dituruti keinginannya, maka nyawa keluarga tersebut akan terancam. Namun, kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa. Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, kalau orang yang disisain nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain detail wujudnya seperti apa. Lalu wush, pindahlah si Kunti ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi. Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengar detail wujudnya. Gimana? Gue gak paham. Nih, misal gue ceritain sama lu wujud si Kunti secara detail. Dia pindah ke rumah lu. Dia cuma bisa dilihat sama lu. Kalau lu cerita sama nyokap lu, ya nyokap lu yang bisa ngeliat. Gitu. Jelas Dudung. Serius lu? Semudah itu? Bener, gue pernah diceritain sih. Tapi saat itu keadaan gue agak-agak ngantuk. Untung aja gue gak inget wujudnya kayak gimana. Gue bengong. Ini bener-bener hal ganjil yang pernah gue temukan. Tapi serius, gue makin penasaran. Hingga akhirnya mendadak Dudur putar balik dengan tergesa. Gue hampir jatuh. Anjir Dung, kenapa lu? Pelan-pelan. Kenapa sih? Kayak orang lihat setan, kata gue. Dudung gak menjawab. Dia larikan motornya secepat kilat meninggalkan area jalan B. Hingga dirasa udah aman, Dudung berhenti. Napasnya tersengal-sengal. Kenapa Boy? Cerita, kata gue. Pir, liatin di tengkuk belakang gue, di balik kerah jaket sekarang, getak Dudung. Gue segera melengok. Gue tarik kerah jaket Dudung. Ada sebuah gulungan rambut kecil. Hanya beberapa helai. Persis gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, gue dan Dudung langsung merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Duh Pir, gimana nih? Kata orang-orang, kalau kejadiannya kayak gini, berarti kita udah diikutin, udah diincar. Gak usah nakutin lu Dung. Serius Pira, lu sama gue, kita udah diincar. Ah bodo amat, gue gak ngapa-ngapain, kata gue membela diri. Iya, lu gak ngapa-ngapain, tapi keinginan tahuan lu gede. Dia gak suka. Lu kenapa sih? Pengen banget cari tahu. Awalnya gue gak mau cerita. Dudung maksa. Akhirnya gue ceritain pengalaman gue main ke rumah Raden. Goblok kan? Dari awal pas berangkat feeling gue udah gak enak. Lagian elah, sensi banget tuh Kunti. Lah emang bangsa gituan sensi. Udah gini Pir, gue antar lu sampai rumah, keburu malam. Mending kita cari selamat aja, saran Dudung. Kali ini gue nurut sama Dudung. Dudung pun anterin gue sampai rumah. Sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin gue malah gak bisa tidur. Kalau prediksi gue gak salah Pir, Raden pasti besok datang. Tapi please, lu jangan ngikutin rasa penasaran lu. Biasa aja, lu harus janji sama gue. Kalau dia cerita apapun, tutup kuping lu. Gue ngerasa dia pelihara kuntilanak abu-abu. Pokoknya jangan sampai lu tahu detail wujud cerita. Dah, gitu aja. Gue enggak ngangguk dan enggak menggeleng. Gue cuma menatap Dudung penuh kebingungan. Sebelum Dudung pulang, dia sempat bilang sama gue agar baca doa sebelum tidur.
Lagi-lagi gue terdiam dan cuma masuk ke rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan hendak tidur, gue inget terus kata-kata Dudung. Kecemasan mulai membayangi gue. Gimana kalau kata-kata Dudung benar? Gue mengulang-ulang perkataan Dudung sampai ketiduran. Pagi hari, buka mata, nyokap gue udah nyibak gorden di kamar gue. Yang persis banget menghadap timur. Nyokap melihat gue dengan tersenyum. Syukurlah anak mama udah bangun. Kamu baik-baik saja kan? Lah, kenapa nyokap gue nanya begitu? Lah, emang kenapa mah? Nyokap duduk di samping tempat tidur gue, membelai rambut gue, lalu mengajak gue berdoa sebelum memulai hari. Nyokap dan bokap gue taat beragama. Gue dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang gue lupa ibadah, kadang gue lalai. Entahlah, tapi tetap aja kalau ada apa-apa gue manggil Tuhan, bukan yang lain. Semalam kamu berteriak-teriak seperti ketakutan. Mama, papa, sama adik sampai terbangun, ucap nyokap gue. Kamu tidak bisa dibangunkan, padahal mama sudah guncang-guncang tubuh kamu. Papa baca ayat kursi, papa minumin kamu air putih bacaan ayat kursi. Baru kamu tenang. Kamu mimpi apa? Tanya nyokap. Gue memandangi wajah nyokap, wajah yang teduh. Gue mau cerita, tapi pasti gue telat karena gue anaknya detail. Gue cuma tersenyum mandangin nyokap. Enggak apa-apa mah, gak inget juga mimpi apaan, kata gue sambil ambil posisi duduk. Tapi emang gue gak inget. Bla 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 bla, kelar ini itu dan waktunya gue berangkat. Gue cium tangan mama, entah kenapa gue gak mau ngelepas tangan nyokap. Mama memandang gue penuh keanehan. Kamu kenapa Pira? Gak apa-apa mah, jawab gue. Tunggu sebentar. Mama kembali ke dalam rumah, dia mengambil air milik papa yang ada di dalam botol. Dan dibacakan gak tahu apaan dah tuh. Bismillah ya nak, kata mama. Ya udah, Pira berangkat ya ma. Gue melihat wajah nyokap. Ada kecemasan di sana yang gak bisa gue gambarkan seperti apa. Tiba di sekolah, murid masih pada ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong dengan cowok-cowok kelas gue di dekat pagar samping sekolah. Gue segera nyamperin Dudung. Udah ngeliat si Raden? Tanya gue ke Dudung. Belum Pir, Dudung. Ya udah, gue ke kelas duluan. Kelas gue sepi banget. Tapi tas anak-anak udah ada di bangku masing-masing. Semua sudah pada di ruang kelas karena pelajaran pertama memang olahraga. Dan dilanjutkan dengan kesenian. Gue naruh tas, lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak, gue mendengar napas seseorang dari arah belakang. Jantung gue langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduk gue naik. Gue segera membalikkan badan. Ada Raden, dia masuk lewat mana? Tadi sepi sumpah. Gue sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, gue menoleh lagi. Raden memandangi gue kayak ingin nangis. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Gaya gue udah kayak di film-film horor. Ini gue Raden Pir. Tadi pala gue berat, makanya gue tiduran. Gue bangun karena ada orang datang. Gue pikir Pak Asep, gak taunya elu. Mendengar keterangan Raden, hati gue bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Gue mendekat tapi tetap jaga jarak.
Kemana lu kemarin? Tanya gue penuh selidik. Gue sakit Pir, nyokap gue juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolah untuk ngasih tahu guru-guru. Gue sakit karena... Raden gak melanjutkan ucapannya. Karena apa? Serius, dalam hati gue mengutuk. Kenapa gue harus bertanya ini? Bodoh sekali Vira. Ini sudah petaka sama gue. Karena makhluk itu gak terima apapun yang gue sajikan, kata Raden lirih. Raden membuka bajunya. Lu mau ngapain lu Den? Gue teriak nih, ancam gue. Gue cuma mau ngasih tahu lu sesuatu. Gue kaget. Di dada Raden ada 5 garis panjang. Seolah habis dicakar. Ini gila. Lu kenapa? Raden terdiam. Gue makin penasaran. Makhluk itu melukain gue dan ibu gue Pir. Ucap Raden pelan. Makhluk apaan maksud lu? Macan? Serigala? Apa? Sambil menunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan lagi dan gue gak mendengar. Tapi sayup-sayup ada afnya. Raden kembali menatap gue. Gue menunggu jawaban dia. Dia minta pindah. Makhluk wanita itu, Vira, tingginya sekitar 180 meter. Rambutnya panjang hitam pekat, lebat menyentuh tanah. Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kuku yang panjang. Dia bertelinga runcing di sebelah kiri dan daun telinga kanan tidak ada sebab dipenggal. Hidungnya bangir dan selalu meneteskan darah. Di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm. Tangan kirinya ada jari yang terpotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir, bibirnya. Tet! Bunyi lonceng sekolah gue yang lama dan memekak telinga membuat suara Raden tenggelam. Gue yang tadinya rada terhipnotis mendadak tersadar. Gue langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan mengebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah, gue terselamatkan. Di lapangan sudah ada Dudung dan anak-anak lainnya. Membuat barisan acak. Gue langsung ambil posisi di sebelah Dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya Dudung gak ngeh. Sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas, sedikit terhuyun dia membelahkan mata. Setengah berbisik gue menceritakan kejadian yang gue alamin. Benar kata Dudung, dia ceritain ciri-ciri Kunti itu. PA, serius lu? Dudung jadi ikutan berbisik. Benar, gue selamat karena bel bunyi. Gue gak denger ciri-ciri terakhir. Sumpah, jantung gue mau copot. Jelas gue. Raden berbaris di tempat paling belakang. Gue dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong, melihat ke arah kami berdua. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi tanpa suara. Gue dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan buang muka. Lu lihat gerak bibir dia? Untung gue gak paham. Gue paham sih Dung. Maksud lu Fir? Tanya Dudung serius. Gue gak menjawab sepatah kata pun. Gue cuman diam, bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Dudung untuk pulang bareng gue tolak. Gue sampai di rumah, gue mengucapkan salam sambil lemas. Nyokap gue membuka pintu dan melihat gue tersenyum. Gue mencium tangan nyokap gue lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu gue lelah banget. Nyokap mengikuti langkah gue ke kamar sambil membawa segelas air.
Gue duduk di pinggir tempat tidur. Mah, Pira izin tidur siang ya. Pira ngantuk banget. Nyokap gue cuman mengangguk. Beliau jalan ke arah pintu lalu menutupnya perlahan. Di balik pintu sudah ada seseorang yang menunggu gue. Iya, dia. Si kuntilanak abu-abu. Dan selesai. Pira masih mencari pengganti dan menerus salah satu urban legend kota kembang tersebut. Jadi detail kuntilanak kayak gimana jangan dipikirin ya. Terima kasih yang udah mau dengerin dari atas sampai bawah. Sumpah, aku Jangan dipikirin enggak, ya. Aku nggak mikirin, cuman bayangin gimana situasinya. Jangan dibayangin juga. Enggak, Nanti ya. kamu jadi penerusnya itu gimana lo? Saya penakut soalnya kan. Nanti ya udah ya. Jadi gimana menurutmu? Baik. Menurutku lumayan serem karena si perpindahan Mbak atau Miss K-nya itu melalui cerita yang mana konon katanya kalau kita nyebut makhluk halus jangan disebut kepanjangannya. Jadi aku cuma nyebutnya Miss K. Jadi katanya si Miss K ini tuh berpindahnya lewat cerita. Dan bayangin loh, orang kalau ngomong ya pasti didengerin. Iyalah. Serem gak sih? Kebayang gak sih kalau semua orang yang dengerin podcast yang kita bawain ini terus mereka ngebayangin detailnya, Jangan terus dah. Miss K-nya bisa pindah-pindah langsung gak sih ke beberapa tempat gitu? Ya apa ya, nggak mungkin. Mungkin sih, tapi ya semoga jangan. Jurus 1000 bayangan gak sih? Wah, emang Naruto. Oke, buat Sobat Radar Jogja, sekian cerita yang bisa aku bacakan untuk Sobat Radar Jogja. Buat kalian jangan lupa kalau punya cerita horor, Langsung aja share aja ke kita. boleh kalian share di DM ataupun di Kolom kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like Radar Jogja channel, Ya, Radar Jogja podcast, Instagram Radar Jogja, dan Pokoknya semua semua sosial media Radar ada Jogja. di Betul. ada di kolom komentar. Kalau nggak ada, nanti aku kasih tahu kok. Oke, jangan lupa tetap saksikan episode berikut ini ya. Betul. Di podcast malam Jumat walaupun nggak di-upload malam Malam Jumat. Jumat. Dadah, see you guys.